Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Cuma lagi di channel Rama Termenuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu dari Rocky Gerung yang bongkar siasat istana. Survei Ganjar dibuat tinggi untuk tekan PDIP. Ya, kita ketahui meskipun survei itu banyak ya, ada yang memandangkan Anies, ada juga yang memandangkan Ganjar dan juga Prabowo, tetapi survei untuk Ganjar sendiri yang dinilai menaikkan elektabilitas Ganjar dan menjadi Ganjar lebih populer, diduga ya, sesuai dengan analisis dari Rocky Gerung, ini dibuat untuk menekan PDIP agar segera mendeklarasikan Ganjar. Nah, apakah dengan adanya survei yang terus-menerus menempatkan Ganjar sebagai the leading in survei, itu akan menjadikan Megawati sebagai ketua umumnya berpikir ulang untuk segera mendeklarasikan atau hanya santai-santai saja. Ini sesuai yang dilansir oleh fajar.co.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Fajar.co.id Jakarta, jurnalis senior Hersubunur Arif menyoroti publikasi sejumlah lembaga survei yang menunjukkan hasil survei terkait elektabilitas Ganjar Pranowo naik dan sangat signifikan dibanding dua pesaing lainnya, yaitu Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Hal ini ditanggapi Hersubunur Arif dalam tayangan channel YouTube Rocky Gerung. Dalam tayangan tersebut, Hersubunur Arif menyinggung hasil survei tersebut. Hersubunur Arif juga mengatakan bahwa hasil survei tersebut tidak selaras jika dilihat pada kondisi nyata di lapangan. Selain itu, ia juga menduga ada upaya untuk menekan Ketua Umum PDI Perjuangan PDIP Megawati Soekarnoputri demi mencalonkan Ganjar sebagai calon presiden. Terkait dugaan tersebut, dalam tayangan tersebut yang juga bersama dengan Rocky Gerung, ditanggapilah dugaan dari Hersubunur Arif. Rocky Gerung menilai langkah tersebut memang upaya untuk mendesak Megawati dengan dalih kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo bisa dilanjutkan melalui Ganjar. Rakyat pasti gugup melihat perkembangan dan mengetahui bahwa Jokowi ternyata kepuasannya masih tinggi. Tapi dia nggak mungkin lagi dicalonkan, oleh karena itu mesti ada yang meneruskan kepuasan Jokowi, yaitu Ganjar. Papa Rocky Gerung dikutip dari tayangan di channel YouTube Rocky Gerung Selasa. Bahkan Rocky Gerung membayangkan di istana sering digelar rapat untuk mengevaluasi kondisi politik dan permasalahan yang krusial adalah PDIP yang tak kunjung mengumumkan siapa calonnya. Yang saya bayangkan ada ruang di istana itu yang mengevaluasi daily politics, dan today's isunya adalah PDIP harus mengucapkan calonnya itu. Jadi Ganjar dipus jauh-jauh, sementara Anies tenang-tenang aja di daerah mondar-mandir dan tetap dapat dukungan dari relawan, ujar Rocky Gerung. Oleh karena itu, menurut Rocky Gerung, elektabilitas Ganjar dinaikkan setinggi mungkin. Sementara itu, Anies justru tengah disibukkan dengan kegiatan safarinya dan menerima dukungan dari relawan. Ya, sobat sekalian, itu ya dari Rocky Gerung analisa yang disampaikannya dari tentang survei mensurvei yang survei Ganjar ya, bongkar siasat istana. Di antaranya adalah survei Ganjar yang dibuat tinggi oleh untuk menekan PDIP. Dan kita ketahui PDIP saat ini pada saat HUT ke-50 belum kunjung mengumumkan siapa yang akan dideklarasikan sebagai capres untuk bertarung di Pilpres 2024. Ada banyak faktor, dan yang juga sudah dipastikan yaitu dari Puan Maharani bahwasanya Megawati sudah mengantongi nama calon. Nah, itu sudah pastilah, tetapi kemungkinan untuk segera diumumkan itu belum ada kepastian. Nah, kemarin publik ketika ada HUT ke-50 partai PDIP itu berharap untuk diumumkan ya siapa capresnya, mengingat waktu itu sudah tinggal sangat-sangat mepet
mengingat satu sisi Anies sudah mondar-mandir ke sana ke sini melakukan safari politik dan sosialisasi, dan dikhawatirkan kalau dalam hal pendeklarasian itu telat, elektabilitas Ganjar itu nanti akan turun dan disalib oleh Anies Baswedan. Tetapi kalau kita melihat kecenderungan dari survei, ya, tinggal survei, kita sering melihat survei yang menjadikan Ganjar itu top of the survey, yaitu antara SRMC, dan ini terus-menerus menempatkan Ganjar sebagai posisi pertama, dan tentu saja yang kedua Anies, dan seterusnya yaitu Prabowo dan Puan. Nah, masalahnya adalah tentang survei ini sendiri, apakah survei ini benar-benar real, ya, mandiri, ya, karena sedari awal ketika survei ini tidak transparan mengumumkan siapa yang siapa yang membiayai survei, ya, siapa yang membiayai survei, maka survei itu jarang bisa dipercaya oleh publik secara genuine, hasilnya sesuai dengan fakta. Nah, kadang kalau kita melihat survei, ya, survei itu banyak sekali. Ada yang memenangkan Ganjar, ya. Kalau kita mencari survei yang memenangkan Prabowo juga ada, termasuk juga yang memenangkan Anies Baswedan. Nah, bagaimana kita menyikapi survei? Ya, anggaplah itu sebagai bunga-bunga politik yang hanya menjadi pemanis dalam politik dan bisa jadikan indikasi, tetapi tidak 100%, tetapi menjadi ancang-ancang siapa nilai elektabilitasnya naik berdasarkan survei rata-rata yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, memang kecenderungan untuk usaha dari survei ini memang sangat kentara sekali, ya, seperti dahulu, ya, ketika Presiden Presiden Jokowi dan Megawati pada waktu itu pada pemilu 2014 terpaksa kena prank dalam tanda kutip dengan survei yang, ya, memoncerkan elektabilitas Jokowi, dan akhirnya mau tidak mau, ya, maju kena mundur karena akhirnya mengumumkan Jokowi sebagai presiden atau capres pada waktu itu tahun 2014. Nah, ini kelihatannya akan menjadi semacam deja vu dalam dunia politik dengan adanya survei-mensurvei yang kita ketahui ini bisa menjadi prank kedua bagi ketua umumnya, yaitu Megawati Soekarno Putri, untuk dalam hal ini melihat coba untuk dinaikkan elektabilitas dari Ganjar yang mau tidak mau, apakah nanti bisa berhasil menekan ketua umumnya yaitu Megawati mencalonkan Ganjar sebagai calon presiden. Nah, ini pertanyaannya, mengingat, ya, pasti ini akan diantisipasi juga oleh Megawati yang melihat ketika memilih Jokowi pada waktu itu dan saat ini sudah berjalan 2 periode, banyak sekali kepentingan dari partai PDIP itu yang tidak diakomodasi. Pun juga tentang isu terkait masa jabatan 2 periode itu jelas-jelas ditentang oleh PDIP itu sendiri. Jadi memang ada yang namanya konflik internal yang tidak diduga, itu tidak terus-menerus mendapat persetujuan dari Teuku Umar. Nah, ini juga menjadi strategi yang akan dijalankan lagi, ya, melalui survei, dan apakah ketua umumnya yaitu Megawati bergeming melihat survei yang terus-menerus memenangkan Ganjar. Nah, kalau kita melihat konstelasi pemilu dan kontestasi pilpres ini, ada pertanyaan yang terus-menerus ditanyakan kepada publik terkait tidak segeranya diumumkan siapa capres dari PDIP yang nanti akan bertarung di kontestasi pilpres. Dan memang ini sudah menjadi hal yang menjadi urgent, ya, karena di satu sisi lawan politik
ataupun yang sudah pasti yaitu bertarung yaitu Anies, itu sudah ke mondar-mandir yang otomatis ketika melakukan kampanye dan sosialisasi kepada masyarakat itu akan berdampak elektabilitas Anies naik. Nah, yang jadi pertanyaan, kapan nih dari PDIP yang dari partainya sendiri itu sudah memegang golden ticket yang kalau tidak melakukan koalisi dengan partai lain itu pun bisa mencalonkan satu orang. Ya, jawabannya mudah. Kalaupun dalam hal ini ya Puan Maharani itu elektabilitasnya moncer, pasti akan segera dideklarasikan. Tetapi kita ketahui dari setiap survei dan orang-orang yang sering disebut dalam kontestasi, ternyata nih anak nggak pernah naik-naik elektabilitasnya. Dan di satu sisi dengan naiknya elektabilitas Ganjar dan terus-menerus disebut dalam survei itu tidak berbanding lurus dengan persetujuan ataupun keinginan yang ikhlas dari Megawati untuk mendeklarasikan Ganjar. Nah, memang ada spekulasi yang berkembang terkait nanti siapa yang akan dideklarasikan, meskipun nama itu sudah ada di kantong Megawati. Ya, kemungkinan mau tidak mau ya, kalau kita melihat keinginan pasar itu akan diumumkan di akhir-akhir last minute. Kalau ingin memenangkan kontestasi ya tentu saja harus memilih Ganjar. Nah, kalau tidak ya minimal berkoalisi dengan partai lain dengan memajukan Puan sebagai cawapresnya, bisa dengan koalisi dengan Golkar ya, atau dengan Gerindra dengan memajukan Prabowo sebagai baca pres dan Puan Maharani sebagai baca pres, atau hal-hal yang tidak diduga-duga, yaitu bisa saja ya karena pragmatisme partai bisa juga bergabung dengan koalisi perubahan dengan ataupun koalisi yang sudah ada yaitu PDIP sendiri itu dengan mengusung Anies Puan ya, ataupun nanti kalaupun benar-benar kepepet juga bisa jadi melihat bahwasanya tetap ya dengan keinginan pasar mendeklarasikan Ganjar dengan Puan ya. Jadi yang terakhir ini memang masalah psikologis saja. Nah, harus ada kepastian karena ketika apa yang disampaikan oleh Puan juga ya, ketika berada di kekuasaan itu adalah kondisi yang sangat nikmat. Tentu saja kalau PDIP yang sudah memegang golden ticket untuk segera mendeklarasikan, tetapi masih banyak pertimbangan dan kemungkinan tidak mau ya melepas tidak mau menjadi ya partai yang kalah. Jadi diincar tentu saja ingin mendapatkan hat-trick setelah 2014 menang, 2019 menang, tinggal 2024 apakah akan juga sama memenangkan atau menjadi terpuruk dengan adanya kinerja dari gambaran dari kinerja pemerintahan itu sendiri yang masyarakat mayoritas tidak puas, atau itu akan benar-benar membuat perolehan suara PDIP itu merosot tajam dengan kinerjanya yang tidak banyak mengakomodasi kepentingan rakyat. Nah, memang apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung terkait siasat dari istana, kita ketahui gambaran dari istana itu sangat urgent ya, dengan adanya rapat-rapat yang dilakukan setiap hari untuk mengevaluasi kontestasi Pilpres ya, yang dihadiri oleh menteri yang utama, kemudian oligarki dan juga lembaga survei. Itu sedikit memberikan gambaran betapa kekuasaan saat ini itu menginginkan ya calon yang nanti benar-benar maju itu adalah benar-benar dari keinginan dari istana.
Dan saat ini yang benar-benar sesuai ataupun yang bisa mengakomodasi kepentingan kekuasaan yang satu mainstream cuma Ganjar, tetapi kita ketahui Ganjar belum ada kepastian yang real ya, mengingat manuver Ganjar yang kadang bisa membuat urat nadi ketua umumnya itu naik pitam. Nah, kalau kita melihat tentang apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung ya, rakyat pasti gugup ya melihat perkembangan dan mengetahui bahwa Jokowi ternyata kepuasannya masih tinggi, tapi dia nggak mungkin lagi dicalonkan. Oleh karena itu mesti ada yang bisa meneruskan kepuasan Jokowi, yaitu Ganjar. Nah, kemungkinan hal-hal isu tentang ini akan terus-menerus dimainkan terkait survei kepuasan yang kita ketahui how come ya tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Banyak sekali ya pengamat ini melihat ekonomi pada saat pemerintah sekarang itu justru menurun ya, merosot, tetapi justru kepuasan itu terus-menerus di push up sehingga terkesan ya tidak terjadi permasalahan apa-apa. Nah, ini yang coba digali dan dinaikkan kembali isu tentang kepuasan pemerintah yang harus dilanjutkan. Dan yang melanjutkan adalah pilihan kekuasaan itu sendiri, yaitu Ganjar, yang coba disampaikan dan dimanifestasikan dengan adanya survei yang terus-menerus menaikkan Ganjar sebagai capres dan dalam tanda kutip mendesak ataupun menekan PDIP agar mau tidak mau mengumumkan Ganjar. Ya, kita tunggu saja ke depannya tentang konstelasi politik dan juga Pilpres 2024 yang semakin menarik, dan ketidakpastian ini yang justru menjadikan politik ini lebih ada hasrat untuk terus-menerus ada keinginan untuk mengetahuinya siapa yang akan dideklarasikan oleh PDIP yang masih misteri ya. Kita tunggu saja ke depan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.